Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi terakhir ekonometrika mengenai kointegrasi dan error correction model atau ECM. Ya, harap diperhatikan dan disimak ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini merupakan daftar isi ya, atau poin-poin materi yang akan kami sampaikan dalam video presentasi ini. Yang pertama itu adalah mengenai non-stasionaritas data time series dan stasionaritas data. Nah, nanti di sini kita akan membahas gitu. Apa sih yang dimaksud dengan data yang stasioner dan apa sih yang dimaksud dengan data yang tidak stasioner? Yang penting pada intinya itu stasioner itu data yang stasioner itu harus konstan itu. Bisa disebut stasioner jika rata-rata varian dan rata-rata datanya itu konstan selama periode penelitian. Dan yang kedua itu kita akan belajar mengenai deteksi gitu, mendeteksi kira-kira data yang kita punya ini stasioner atau tidak. Nah, berikutnya yang ketiga, kalau data yang kita punya ini ternyata tidak stasioner, maka kita akan merubah gitu. Merubah dari data yang tidak stasioner atau non-stasioner menjadi data yang stasioner. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kointegrasi. Lalu yang kelima, kita akan membahas mengenai model regresi kesalahan atau error correction model, atau singkatannya sering disebut ECM ya, error correction model. Dan yang terakhir tentunya kita akan praktik gitu, kita akan praktek mencoba menguji menggunakan Appius ya, menggunakan aplikasi Appius. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini gitu. Jadi setelah mempelajari bab ini dan menonton video presentasi ini, teman-teman akan dapat yang pertama itu memahami deteksi stasionaritas data melalui uji akar unit. Nanti ada dua nih uji akar unit yang akan kita pelajari. Ada uji Dicke-Fowler dan uji Phillips-Perron. Nah, untuk stasionaritas datanya kita akan coba juga belajar dengan uji yang paling mudah. Ada analisis grafik dan korelogram ya. Lalu yang kedua itu setelah teman-teman menonton, ya teman-teman juga diharapkan untuk memahami langkah-langkah transformasi data yang non-stasioner menjadi stasioner. Setelah itu teman-teman harus bisa memahami makna kointegrasi. Kointegrasi itu apa gitu, teman-teman harus tahu. Lalu mampu melakukan pengujian kointegrasi menggunakan aplikasi Appius. Dan yang terakhir ini teman-teman harus bisa memahami ECM gitu, atau model regresi kesalahan, error correction model. Lalu teman-teman juga harus bisa melakukan langkah-langkahnya. Jadi harus paham, jadi nggak hanya paham nanti nih, harus paham, lalu praktek dengan Appius dan bisa menyimpulkan gitu. Ada 3 tahapan. Pertama paham teorinya, lalu bisa praktek di Appius, dan terakhir bisa menyimpulkan gitu. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas itu pasti mengenai stasionaritas data ya. Berdasarkan judulnya juga di sini nih. Nah, berdasarkan judul ini non-stasionaritas data time series dan stasionaritas data. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu nih apa sih data yang stasioner dan data yang tidak stasioner. Kenapa di sini ada tulisan time series ya? Jadi, analisis ekonometrika atau begini. Kalau teman-teman sering lihat penelitian yang temanya ekonomi, yang berbau mengenai ekonomi atau membahas mengenai ekonomi, itu sering berkaitan dengan data yang time series dibandingkan data cross section atau data panel. Jadi paling sering itu para peneliti menggunakan data time series. Sehingga gini, pada tahun-tahun terakhir ini banyak ahli ekonometrika itu mengembangkan analisis khusus ekonometrika time series. Dan bisa kita baca nih, apabila data time series ini kita regresikan, maka ada salah satu dari dua kemungkinan yang akan terjadi jika kita meregresikan data time series gitu. Yang pertama itu terjadi kointegrasi, yang kedua itu terjadi regresi lancung. Nah, yang menjadi pertanyaan, kointegrasi itu apa sih? Regresi lancung itu apa sih? Nah, kita bahas sekarang. Kointegrasi itu terjadi
Jika variabel independen dan variabel dependen, variabel sama-sama merupakan suatu tren gitu, suatu tren atau time series gitu. Jadi antara variabel bebas dan variabel terikatnya itu sama-sama suatu tren, sama-sama tren. Sehingga masing-masing jadi tidak stasioner gitu. Ingat, tidak stasioner ini artinya punya tren gitu. Atau bahasa yang mudah teman-teman tahu itu tidak konstan gitu. Nanti kita akan coba simak pelajari lebih lanjutnya kalau hubungan dari grafik ya. Lalu yang kedua ini, terjadi kointegrasi jika keduanya diregresi, kombinasi linearnya menjadi stasioner. Berikutnya, kointegrasi juga dapat menyebabkan terjadinya regresi lancung. Jadi setelah kointegrasi ini bisa menyebabkan regresi lancung juga gitu. Dan kointegrasi ini mudah terjadi pada data time series yang punya jangka waktu yang lama. Nah, poinnya di sini. Kointegrasi ini sering terjadi pada data time series yang punya jangka waktu lama. Berikutnya, regresi lancung itu apa? Nah, regresi lancung itu adalah keadaan di mana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan atau UJT-nya signifikan nih, dan nilai koefisien determinasinya atau R-square tinggi. Tetapi yang jadi masalahnya hubungan antara variabel di dalam model, baik variabel bebas dan terikat ini, harusnya variabel bebas dan tidak bebas terikat berarti ya, tidak saling berhubungan. Nah, artinya simpelnya gini, regresi lancung itu UJT-nya signifikan, R-square-nya tinggi, tapi kalau kita baca judulnya secara logis, tidak punya hubungan gitu, variabel bebas dan variabel terikatnya. Kita ambil contoh begini. Ada sebuah judul, banyaknya jumlah tenaga kerja dengan banyaknya jumlah anak kambing. Nah, jika kedua data tersebut kita regresi, komputer pasti akan tetap mengelolanya. Data-datanya pasti akan dikelola. Contohnya Evis pasti akan mengelola. Tapi komputer atau secara robotik ini tidak mampu membedakan apakah keduanya itu punya hubungan logis atau tidak. Karena yang bisa menilai atau membedakan hubungannya logis atau tidak kan hanya manusia. Contohnya kita lihat antara jumlah tenaga kerja dengan banyaknya anak kambing. Itu tentu saja kan tidak logis. Tidak ada hubungannya. Nah, itulah yang disebut dengan terjadi regresi lancung. UJT-nya tinggi, signifikan, determinasi R-square-nya tinggi, tapi tidak saling berhubungan antara variabel bebas dan tidak bebasnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kan, lalu model yang tepat untuk data time series yang tidak stasioner gimana? Itu nanti ada di ECM atau Error Correction Model atau model koreksi kesalahan. Dan itu akan kita bahas pada sub terakhir. Kita bahas dulu berikutnya nih. Kita baca suatu data hasil proses random atau stokastik atau suatu data time series yang kita punya merupakan suatu data dari hasil proses stokastik dikatakan stasioner jika ada 3 kriteria. Nah, 3 kriteria ini ditulis secara matematis di bawahnya nih. Nah, yang pertama kriterianya itu adalah rata-rata konstan sepanjang waktu. Dengan matematisnya ini E dalam kurung YT sama dengan mu. Ya. Berikutnya kriterianya yang kedua itu variannya juga harus konstan sepanjang waktu. Atau ditulis secara matematis var dalam kurung YT sama dengan E dalam kurung YT minus mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Lalu yang ketiga nih, kriterianya adalah kovarian antara dua data time series hanya tergantung dari kelambaman antara dua periode waktu tersebut. Bisa kita tulis secara matematis, YK sama dengan E dalam kurung YT minus mu dalam kurung E YT plus K minus mu. Ya, walaupun sedikit pusing, yang penting coba dipahami dulu. Karena nanti yang mudahnya pada saat kita melakukan praktek. Nah, jadi ada 3 kriteria begitu. Dan kalau kita lihat pernyataan atau persamaan yang ketiga ini menyatakan bahwa kovarian YK pada kelambaman lak atau K itu ya adalah kovarian nilai YT minus mu, yang artinya nilai YT dan YT plus K. Jadi bisa kita simpulkan begini, jika nilai K-nya sama dengan 0,
maka akan mendapatkan Y0 yang merupakan varian dari Y. Itu. Jika K-nya sama dengan 1, maka Y1 merupakan kovarian antara dua nilai Y yang saling berurutan. Begitu untuk penjelasan mengenai rumus matematisnya. Berikutnya kita langsung saja nih menyimpulkan gimana sih data yang tidak stasioner dan data yang stasioner itu. Nah, data yang tidak stasioner ini grafiknya seperti ini. Menunjukkan antara tren, bisa tren naik atau tren turun. Kebetulan di gambar ini naik terus gitu. Tidak stasioner artinya nih. Kalau data yang stasioner artinya dia harus konstan. Tuh, konstan antara tahun ke tahun. Konstan. Kalau yang ini tidak stasioner karena tidak konstan artinya. Kalau yang ini dia konstan, artinya data disebut stasioner. Nah, nanti untuk mendapatkan grafik ini kita bisa dimudahkan gitu dengan aplikasi Fuse. Nah, setelah ini kita akan coba prakteknya ya. Nah, berikutnya kita akan coba prakteknya yaitu mendeteksi stasionaritas data atau gini, mendeteksi data ini stasioner atau tidak sih. Nah, dengan analisis grafik. Analisis grafik ini menurut saya dan tentunya teman-teman juga mudah-mudahan ini paling mudah gitu. Cara deteksi yang paling mudah yaitu hanya dengan melihat grafik gitu. Kita melihat grafik hasilnya kita bisa menentukan, tinggal menyimpulkan nih. Kalau grafiknya model yang seperti ini berarti tidak stasioner. Kalau grafiknya model yang seperti ini berarti stasioner. Nah, gitu. Kenapa dianggap mudah? Ya karena mudah. Nah, ini kesimpulannya. Analisis grafik cukup mudah untuk dilakukan perintahnya dan mengamati sekilas grafiknya dengan ketentuan. Jika grafik itu memiliki tren, maka berarti data tidak stasioner. Jika grafik itu tidak memiliki tren, maka berarti data stasioner. Ini sangat mudah, yaitu data stasionaritas dengan analisis grafik. Nah, untuk menguji kita langsung saja membuka aplikasi Fuse ya. Kebetulan kami sudah punya data ya, data penelitian dari tahun 1995 sampai tahun 2023 tentang pengaruh investasi asing langsung, keterbukaan ekonomi, realisasi penanaman modal dalam negeri, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, ini tabel-tabel datanya ya. Nah, nanti ini kita tinggal import ke Fuse atau menggunakan cara manual di copy paste satu-satu juga boleh, tinggal dipilih. Oke teman-teman, mohon diperhatikan dan disimak. Kita akan melanjutkan ya deteksi stasionaritas data menggunakan metode yang termudah. Tadi metode apa? Ya betul, metode analisis grafik ya. Jadi hanya tinggal melihat grafik. Pertama-tama seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa saya sudah punya data gitu. Datanya tinggal dimasukkan ke Fuse nanti. Bisa dengan cara impor atau manual atau di copy paste. Terserah, yang penting nanti muncul seperti ini, muncul kertas kerja yang seperti ini, muncul datanya yang pasti. Nah, tentu saja kalau teman-teman nanti masih kosong gitu, harus dibuka dulu ya, buatlah terlebih dahulu kertas kerjanya atau work file. Nah, karena tadi saya menggunakan data penelitian yang ada di PowerPoint, sudah saya masukkan ke sini. Ya, harus terlihat seperti ini. Saya menggunakan 29 observasi dari tahun 1995 sampai 2023. Kita coba uji salah satu aja, ini dulu dah yang FDI ya. FDI. Jika kita ingin menguji stasioner atau tidaknya FDI ini, pertama kali klik 2 kali nih. Nah, kebuka datanya. Tuh bisa kita lihat ya datanya. Ini data FDI-nya. Setelah kita sudah terbuka datanya, setelah klik 2 kali sudah terbuka, kita pilih view nih. Klik view, lalu pilih line graph. Ya, view pilih graph dulu nih. Nanti kita pilih yang line nih, pilih yang line. Lalu klik OK. Nah, muncul hasil grafiknya. Ternyata menunjukkan tren begitu. Ternyata menunjukkan variabel investasi asing langsung ini punya tren. Dan grafiknya ini cenderung naik nih. Antara tahun ke tahun, dari tahun 95 ya, sampai 2023 naik terus. Artinya data ini tidak stasioner. Begitu.
Mungkin nanti dengan cara yang sama, teman-teman bisa mencoba dengan data lainnya untuk pembelajaran. Karena ini terbatas dengan waktu, maka kita coba satu aja gitu yang FDI. Jadi kalau muncul seperti ini bisa kita simpulkan tidak stasioner. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai deteksi stasionaritas data dengan metode AFC ya. AFC ini adalah auto correlation function ya, ada di sini nih. Tuh, auto correlation function atau AFC menjelaskan seberapa besar korelasi data yang berurutan dalam runtut waktu. Nah, bisa kita simpulkan AECF ini berarti perbandingan antara kovarian pada kelampanan K ya dengan variannya. Maka ACF ini pada kelambanan K disimbolkan dengan PK. Nah, PK sama dengan YK per Y0 atau covariance laka dibagi variance gitu. Nah, persamaan yang ini merupakan ACF untuk populasi. Nah, sehingga kita perlu melakukan estimasi ACF melalui Sample Auto Correlation Function atau SACF. Dan SACF ini pada kelambanan K kita bisa tulis seperti ini. P cap K sama dengan Y cap K per Y cap 0. Nah, maka untuk kita bisa menghitung, kita harus terlebih dahulu menghitung sampel autokorelasinya juga. Ya, dengan rumus ini. Nah, kita harus menghitung sampel autokorelasinya juga atau sering disebut dengan SACF. Dengan rumus yang pertama ini ada Y cap K sama dengan sigma dari YT minus Y bar. Dalam kurung YT plus K minus Y bar per N. Lalu berikutnya Y cap 0 sama dengan sigma dari YT plus YT minus Y bar kuadrat per N, di mana N ini merupakan jumlah observasi dan Y bar merupakan Y rata-rata. Nah, nilai ACF ini nanti akan terletak pada minus 1 dan 1. Cara menyimpulkannya itu sebenarnya banyak. Ya, ada beberapa, tetapi yang paling mudah, paling cepat ya, paling gampang, paling mudah, paling cepat dan tepat juga tentunya ada dengan cara seperti ini. Jika nilai SACF pada setiap kelambanan sama dengan 0, maka data adalah stasioner. Tuh, kalau kelambanannya sama dengan 0, maka stasioner. Tapi jika nilai koefisien SACF-nya relatif tinggi, berarti data tidak stasioner. Ini sangat mudah gitu. Nah, nanti akan kita langsung coba ke aplikasi Fuse ya. Sengaja data yang kita gunakan nanti sama aja agar kita bisa melihat nih dengan berbagai metode ujinya hasilnya sama gak nih? Apakah menunjukkan stasioner atau tidak stasioner? Begitu. Ya, kita kembali ke Fuse untuk menguji stasionaritas data menggunakan uji auto correlation function atau ACF. Masih sama gitu. Sebenarnya kalau seperti ini kita tinggal klik view aja, kita ubah kembali menjadi spreadsheet. Nah, dia akan muncul data lagi seperti ini ya. Nah, atau kalau teman-teman mungkin dari awal mungkin dia muncul seperti ini, tinggal klik 2 kali. Caranya sama. Lalu berikutnya pilih view, lalu pilih yang korelogram ya, sehingga muncul seperti ini. Teman-teman cukup pilih yang level dan Lex to include-nya kita sesuaikan aja sesuai aplikasi gitu, kita ikut dan kita tinggal klik OK. Muncul hasilnya ya. Seperti yang kesimpulan yang paling mudah dan tadi paling cepat, paling gampang, kita tinggal lihat saja di sininya nih. Hasil dari ACF-nya. Tinggal kita lihat di kolom AC. Ternyata hasilnya ini lumayan tinggi semua. Ya. Dan jika kita lihat di kesimpulan tadi, berarti data ini menunjukkan tidak stasioner. Begitu. Data FDI ini tidak stasioner karena nilai koefisien autokorelasinya atau ACF-nya tinggi. Begitu. Berikutnya kita akan membahas deteksi stasionaritas data dengan uji akar unit. Nah, jadi pada masa sekarang, metode yang paling sering digunakan oleh ahli ekonometrika ya yang ini, uji akar unit.
Nah, uji akar unit ini pertama kali dulu dikembangkan oleh Dikey-Fowler. Makanya sering disebut dengan uji unit Dikey-Fowler atau sendiri DF. Ya. Nah, ide uji stasionaritas data dengan uji akar unit ini dasarnya bisa kita jelaskan dengan persamaan seperti ini. YT sama dengan P, YT minus 1 plus ET minus 1 lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan 1. Mungkin agak sulit gitu memahami persamanya, tetapi tidak apa-apa diperhatikan terlebih dahulu saja. Karena nanti juga akan mudah dipahaminya. Karena sebenarnya ini hanya sebagai teoretikalnya aja, teori untuk mengambil kesimpulannya nanti. Nah, di mana ini ET adalah residual yang bersifat random atau skolastik dengan rata-rata 0, varian yang konstan dan tidak saling berhubungan atau non-autokorelasi, sebagaimana asumsi metode OLS. Nah, residual yang mempunyai sifat tersebut disebut residual yang white noise. Ya. Jadi, jika P-nya sama dengan 1, maka kita katakan bahwa variabel random ya, atau stokastik Y-nya mempunyai akar unit atau unit root. Dan jika data time series mempunyai akar unit, bisa dikatakan data tersebut bergerak secara random atau random walk. Dan data tersebut mempunyai sifat yang tidak stasioner jika mempunyai sifat yang random walk. Oleh karena itu, jika kita melakukan regresi YT pada lag YT-1 dan mendapatkan nilai P sama dengan 1, maka dapat dikatakan tidak stasioner. Dan inilah yang menjadi ide dasar uji akar unit itu untuk mengetahui apakah data stasioner atau tidak. Nah, berikutnya kita langsung saja nih kepada intinya gitu, yaitu deteksi stasionaritas data menggunakan uji akar unit Dikey-Fowler. Mungkin persamaannya mungkin sedikit sulit gitu teman-teman untuk dipahami. Tapi tidak apa-apa, diperhatikan terlebih dahulu aja. Jadi di dalam melakukan regresi model Dikey-Fowler ada 3 nih modelnya, ada persamaannya. Persamaan yang pertama ini tanpa intercept, tanpa trend, atau tanpa konstanta gitu, tanpa konstanta dan tanpa trend. Lalu kalau persamaan yang kedua ini, persamaannya itu dengan intercept begitu. Persamanya dengan intercept, dan untuk yang ketiga ini persamanya itu memasukkan konstanta, intercept, dan variabel trend waktu. Nah, jadi dalam setiap model jika data time series mengandung unit root, yang berarti data tidak stasioner, hipotesisnya nolnya adalah sama dengan 0. Mudahnya begini teman-teman, jika teman-teman ingin cepat gitu, gimana sih uji akar unit menggunakan Dikey-Fowler ini? Nanti simpelnya kita akan menguji menggunakan FUs. Dan jika nilai hasil absolut statistik ADF di FUs lebih besar dari nilai kritisnya, maka kita menolak hipotesis nol yang tadi itu, sehingga data yang diamati menunjukkan data yang stasioner. Jadi jika signifikan datanya stasioner. Nah, sebaliknya nih, data tidak stasioner jika nilai absolut nilai statistik ADF hasilnya nanti lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik. Jadi jika tidak signifikan berarti data juga tidak stasioner. Nah, simpelnya seperti ini. Nanti kita langsung saja praktek ke FUs ya, agar lebih mudah. Nah, berikutnya kita akan mencoba gitu uji stasionaritas data melalui uji akar unit atau uji root test. Pertama kita akan coba dulu menggunakan uji Dikey-Fowler. Ini cukup kita close aja. Sama kita klik 2 kali, atau kalau masih muncul seperti ini pilih view, lalu pilih spreadsheet. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, untuk melakukan uji Dikey-Fowler yang perlu kita lakukan pertama kali adalah tentu saja muncul seperti ini, lalu kita klik view, lalu pilih unit root test ya. Karena kita sekarang yang standar, kita pilih yang standar saja sehingga muncul seperti ini. Pertama kali kita akan menguji menggunakan Dikey-Fowler, maka kita pilihnya Dikey-Fowler. Sebenarnya banyak gitu. Nanti kita akan coba juga menggunakan Philips Peron. Pilih Dikey-Fowler. Lalu untuk test for unit root in-nya kita pilih yang level saja, karena kita kan untuk menguji. Nah, nanti kalau yang satu difference dan yang kedua difference ini nanti untuk penyembuhan. Lalu untuk pertama kita pilih yang intercept aja gitu. Kita pilih yang intercept.
Tapi nanti kita akan coba juga yang ada trend and intercept dan yang non. Lalu untuk panjang kelambauannya kita ikut aja gitu pada lag 1 aja cukup. Sesuaikan dengan yang sudah ada di Epius. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini, panjang hasilnya. Ya, ini hasil uji stasionaritas data menggunakan Dickie-Fowler. Ya, yang cukup kita lihat yang mana yang atas aja ini. Yang atas, seperti kesimpulannya gitu, yang tes statistiknya kita lihat. Ternyata tes statistiknya ini lebih kecil daripada nilai kritikalnya gitu. 0,7 lebih kecil daripada 3,6, lebih kecil dari 2,9, lebih kecil dari 2,6. Didukung lagi dengan probabilitas yang tinggi, 0,825, yang tentu saja di penelitian sosial itu di atas 0,05. Ternyata signifikan nih. Artinya, jika tes statistiknya ini lebih kecil daripada nilai kritikalnya, bisa kita katakan data yang kita punya atau data FDI ini tidak stasioner. Begitu. Kita lihatnya dari yang ini tadi ya, ini dengan yang ini, kita bandingkan. Nah, berikutnya kita coba dengan uji yang ada trend dan intercept. Lalu kita klik view, spreadsheet lagi, lalu kita pilih uji retest, pilih standar, lalu kita tinggal ubah nih, trend and intercept. Klik OK. Ternyata masih sama hasilnya gitu. Probabilitasnya juga tinggi, 0,5178. Tes statistiknya menunjukkan 2,1 lebih kecil daripada 4,3, 3,5, 3,2. Artinya masih sama, menunjukkan tidak stasioner. Kita coba sekarang yang non. Kita pilih spreadsheet lagi, view, uji root test, standar unit root test, lalu kita pilih yang non. Dengan panjang kelambauan 1 aja. Oke. Ternyata sedikit ada perubahan ya di yang tanpa trend dan intercept atau non. 1,6 memang betul lebih kecil daripada 2,65, lebih kecil daripada 1,95, tetapi lebih besar daripada 1,60. Walaupun begitu, ini terdapat pada 10% gitu. Tetap saja semua ada pada lebih dominannya itu pada kondisi yang tidak stasioner, didukung dengan probabilitas yang tinggi, 0,9729. Begitu. Nah, ini untuk analisis stasionaritas untuk data FDI saja. Nah, nanti untuk data atau variabel lain bisa teman-teman coba sendiri. Langkah-langkahnya sama. Terakhir, ini adalah deteksi stasionaritas data dengan uji Phillips-Perron. Kalau tadi kita menggunakan Dickie-Fowler atau singkatannya sering disebut dengan ADF ya. Nah, ini kita mengujinya menggunakan Phillips-Perron. Disingkatnya PP begitu, atau uji PP, uji Phillips-Perron. Jika di dalam uji akar unit Dickie-Fowler yang tadi, yang ini, mengasumsikan bahwa residual ET ini adalah residual yang bersifat independen dengan rata-rata nol. Variabelnya juga konstan dan tidak saling berhubungan atau non-autokorelasi. Maka di uji Phillips-Perron ini atau PP, memasukkan unsur adanya autokorelasi di dalam residualnya, di mana dengan memasukkan variabel independen berupa kelambauan diferensi. Sama ada 3 persamaan juga ya. Jadi nanti uji PP ini membuat uji akar unit dengan menggunakan metode statistik non-parametrik dalam menjelaskan adanya autokorelasi antara residual tanpa memasukkan variabel independen. Sehingga kelambauan diferensi sebagaimana uji ADF ini nanti bisa terjadi gitu. Nah, ini T ini sama dengan apa nih, tren waktu ya, tuh dimasukkan. Teman-teman cukup paham yang ini aja kesimpulannya gitu. Kalau tadi memperhatikan, wah apa ini ya rumusnya, apa ya kira-kira ini arti persamaan-persamaan ini, simpelnya di sini. Tidak berbeda jauh dengan yang Dickie-Fowler atau ADF, sama juga Phillips-Perron. Nanti keluar hasil di Epius, jika nilai absolut statistik PP-nya lebih besar dari nilai kritisnya, maka kita menolak hipotesis nol, sehingga data yang diamati menunjukkan data stasioner. Jadi jika signifikan berarti data stasioner. Nah, data tidak stasioner ini jika nilai absolut nilai statistik PP-nya lebih kecil gitu. Jadi kebalikannya. Jika statistik PP-nya lebih kecil dari nilai kritis,
bisa kita simpulkan data ini tidak stasioner. Data tidak stasioner jika nilai absolut statistik PP-nya lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik. Gitu. Nanti kita akan coba langsung di F-use ya. Jadi pada intinya nih uji PP ini statistik distribusi yang tidak mengikuti statistik distribusi normal, tetapi mengikuti distribusi statistik PP. Sedangkan nilai kritis yang digunakan ini nilai kritis yang dikemukakan oleh Mackinnon gitu. Seperti uji ADF juga gitu ya. Sama gitu kesimpulannya. Nanti juga kita harus menentukan ujinya ada yang dengan konstanta atau tanpa konstanta atau tren, atau kalau di F-use mungkin nanti munculnya ada intercept, non, dan sebagainya. Nanti kita langsung praktek saja. Oke, langsung kita coba ke F-use. Berikutnya kita akan coba menguji menggunakan uji Phillips-Perron. Nah, kita tinggal klik close aja gitu ya. Lalu untuk kita menguji, pertama kali kita klik 2 kali data yang ingin kita uji. Sehingga muncul seperti ini. Datanya muncul. Klik view, lalu pilih uji root test, pilih standar unit root test. Karena sekarang kita menguji menggunakan uji Phillips-Perron, maka kita ubah ininya menjadi Phillips-Perron. Tesnya sama level, karena untuk yang 1 dan 2 ini untuk penyembuhan. Lalu include in test equation ini kita pilih yang intercept aja ya. Pilih intercept, nanti kita coba satu-satu. Lalu untuk panjang kelembamannya kita pilih yang sudah disediakan aja, yaitu 3. Lalu kita tinggal klik OK. Kalau kita sudah klik OK, akan muncul hasilnya. Nilai statistik PP-nya atau Phillips-Perron-nya adalah 0,668167. Nah, otomatis ini juga sama dengan yang tadi di Kivler, lebih kecil daripada 3,68, 2,97 dan 2,62. Artinya bisa kita simpulkan data FDI ini tidak stasioner begitu. Karena nilai statistik Phillips-Perron-nya lebih kecil daripada nilai kritikalnya. Berikutnya kita coba dengan yang ada trend and intercept-nya. Kita coba ya. Sama view, uji root test. Sebelumnya kita spreadsheet-kan terlebih dahulu. View, uji root test, standar unit root test. Kita tinggal pilih yang trend and intercept. Oke. Hasilnya juga sama, menunjukkan bahwa nilai Phillips-Perron-nya 2,59. Dan ini tentunya lebih kecil dari 4,32, 3,58, dan 3,22. Berarti menunjukkan data FDI ini tidak stasioner. Terakhir kita coba menggunakan yang non ya. View, lalu pilih uji root test, standar unit root test, dan kita tinggal pilih yang non. Klik OK. Nah, ternyata di sini ada sedikit perubahan ya, walaupun terdapat perubahan, tetap dominan saja bahwa nilai Phillips-Perron-nya lebih kecil daripada nilai critical testnya. 1,89 lebih kecil daripada 2,6, lebih kecil juga dari 1,95, tetapi lebih besar daripada yang level 10 yaitu 1,6. Nah, dari informasi ini bisa kita simpulkan bahwa data FDI ini tidak stasioner, sama dan mendukung semua uji-uji yang lain. Ada uji ADF dan uji grafik tadi juga sama. Walaupun pada konstanta 10%, kepercayaan 10% ini menunjukkan stasioner, tapi tetap saja masih dominan yang tidak stasioner. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya.